Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak, kita akan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini, dalam ibadah doa dan penyembahan ini kami menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Sebelum kami melaksanakan ibadah, biar Tuhan mengampuni segala kekurangan kelemahan kami, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kami, untuk supaya kami layak untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Dan sekarang kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya, biar kekuasaan Tuhan nyata dalam ibadah ini. Hamba-hambamu yang melayani, hambamu juga yang memainkan musik, dan semua yang terkait dengan ibadah ini, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan kuasai dengan penguasaan yang dari Engkau sendiri. Namun demikian tetap kami menyadari, di saat kami melaksanakan ibadah ini Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu merongrong ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita akan mulaikan ibadah doa dan penyembahan ini dengan melakukan pujian dari NR 390, Manis Kau Dengar. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak
pujian dan pengakuan Tuhan, kita akan lakukan satu pujian lagi untuk kita menyambut firman Tuhan dalam ibadah doa pada sore malam hari ini dari buku Psalm nomor 47, Penebusku. Jalan hidupku selalu tak menentu, ku mencari kepuasan di dunia, tapi apa yang ku dapat hanyalah kepahitan dan penderitaan. Darahnya tertumpah sucikan daku, Dia telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku hingga dosa tak lagi berkuasa. Kompak yang kedua. Kini ku telah memiliki sesuatu yang berharga melebihi semuanya, ialah firman yang hidup dan berkuasa. Olehnya hidupku dibebaskan. Darahnya tertumpah sucikan daku, Dia telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku hingga dosa tak lagi berkuasa. Oleh iman ku langkahkan kakiku mengikuti jejaknya Tuhanku, lewat jalan kematian kebangkitan yang berakhir dengan kemuliaan. Darahnya tertumpah sucikan daku, Dia telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku hingga dosa tak lagi berkuasa. Darahnya tertumpah sucikan daku, Dia telah bangkit jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidup
Benar Tuhan, puji-pujian ini sangat menguatkan hati kami, memantapkan hati kami. Jalan yang Engkau sudah tunjukkan kepada kami, biarlah Tuhan kami boleh menjalaninya. Jalan kematian, jalan kebangkitan, untuk supaya kami sampai pada kemuliaan bersama Engkau. Namun kami menyadari Tuhan, untuk masuk dalam kematian ini, proses kematian ini, daging kami rasanya sulit untuk bisa menerima. Tetapi kami meyakini Tuhan lewat pengajaran firman-Mu, lewat darah-Mu Tuhan yang sudah menebus kami, sudah membeli kami dengan harga yang mahal itu, akan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh menjalaninya sampai sewaktu-waktu kami boleh dipermuliakan juga bersama-sama dengan Engkau. Saatnya Tuhan kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu mulai dari hamba sampai seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah kami boleh menyimak firman-Mu, sehingga firman boleh mengerjakan hati dan pikiran kami, angan-angan kami, dan firman boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hidup kami, dan mengerjakan hati kami dan menjadi iman. Dan kami boleh yakin dan percaya untuk kami bisa taat dan dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala dimanapun mereka berada, dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, demikian pula hamba tetap berserah diri kepada-Mu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk tetap mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya firman-Mu itu menjadi suatu jawaban dalam segala masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Seluruh sidang jemaat yang ada dan dimanapun saat ini berada di rumah-rumah, Tuhan Engkau juga lawat, Engkau dudukkan dengan baik untuk sudah tetap merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih dengan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Waktu yang sangat pendek, suatu yang Tuhan sudah berikan, tetapi biarlah setiap waktu, seberapapun waktu yang Tuhan berikan kepada kita, jika kita bisa menggunakan waktu ini khususnya untuk Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan itu sangat memperhitungkan semua jerih lelah kita, ya usaha kita, betul-betul akan dilihat Tuhan, dan sewaktu-waktu kita akan bisa melihat hasilnya. Di hari-hari ini, saudara sekalian, kita sedang membahas tentang Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-37. Sekarang sudah masuk dalam ayat yang ke-35 di sana, atau dibaca saja Mas Sony, dibaca saja ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-35. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Ya, rawatlah dia. Terus, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Jadi 2 dinar ini diberikan kepada pemilik penginapan itu, Yang saya sudah menjelaskan, 1 dinar ini sebagai upah seorang pekerja, suatu orang yang bekerja itu layak untuk mendapatkan upah. Yang 1 dinar ini untuk biaya perawatan yang menyangkut soal kebutuhan daripada orang yang sedang dirawat, yang dipercayakan ini. Dan saya sudah menunjukkan bahwa 1 dinar itu adalah harga dari gandum, secupak gandum, 1 dinar harganya. Dan 3 cupak jelai
sedinar harganya. Dan janganlah rusakkan minyak dan anggur. Tetapi kalau kita menilik pada Wahyu pasal yang ke-6, tadi yang saya menyampaikan itu diambil dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan ke-6, saudaraku, sebetulnya itu masa-masa sulit yang akan terjadi, saudaraku. Tapi saya ingin menunjukkan di saat masa-masa kesulitan itu, di saat itu adalah masa pehukuman. 3 kali 7 pehukuman itu sedang berjalan, saudaraku, dan saat itu adalah metre yang ketiga. Ya, metre yang ketiga tampilnya kuda hitam itu. Ini berbicara tentang kesulitan, masa-masa susah untuk bisa mendapatkan makanan, saudaraku, sampai makanan yang namanya gandum itu secupak itu harganya sedinar. Itu harga yang sangat mahal. Tetapi seperti dalam PA kemarin atau minggu saya menyampaikan, semahal-mahal harganya, harga daripada gandum itu, saudaraku, tetapi tetap masih ada bisa dibeli. Sama dengan masa-masa zaman Yusuf, saat di Mesir mengalami satu kelaparan yang begitu hebat, tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah memakai Yusuf sebagai penguasa Mesir, saudaraku. Ketika masa kelimpahan itu terjadi, saudaraku, maka Yusuf bangun gudang-gudang, saudaraku, untuk menampung hasil dari panen selama 7 tahun itu. Tujuannya adalah untuk menghadapi masa kelaparan yang juga 7 tahun, saudara sekalian. Dan itu sebabnya, saudaraku, ya kalau kita ditunjukkan dengan masalah-masalah yang akan terjadi ini, saudaraku, ini sebetulnya belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Di zaman Yusuf, sekalipun itu gandum itu juga sudah mulai sulit, buktinya Israel bersama 11 anaknya, atau 11 anaknya, 10 yang pertama berangkat, saudaraku, untuk menjadi gandum ke Mesir, saudaraku. Dan akhirnya yang kedua semua bersama Israel atau Yakub ke Mesir, saudaraku, untuk bisa mendapatkan gandum. Dan pada akhirnya Israel atau Yakub ini dan anak-anak dan keluarganya semua boleh mendapatkan tempat yang begitu subur, yaitu di tanah Goshen, saudara. Dan ketepatan Yusuf mengatakan supaya dekat denganku. Sebab ini sudah jadi waktu Israel atau Yakub itu berangkat ke Mesir, sampai di Mesir, itu sudah masuk tahun yang kedua, kelaparan yang kedua. Dan Yusuf saat itu mengatakan masih ada 5 tahun lagi masa kelaparan. Jadi di sini kita bisa melihat, saudaraku, saya ingin menunjukkan yang kita hadapi masa-masa kelaparan, dan puncaknya kelaparan ini, saudaraku, dalam Amos pasal 8, kemarin dalam PA saya juga sempat menyebutkan, bukan lagi lapar akan gandum jasmani, saudaraku, tapi dalam Amos pasal 8 itu disebutkan kelaparan bukan akan makanan dan minuman, tetapi akan firman Tuhan. Dan itu sebabnya kalau di hari-hari ini, saudaraku, Tuhan masih memberikan kesempatan yang begitu luas, sekalipun kita diperhadapkan dengan masalah sekitar kita, keadaan, ya, Indonesia bahkan dunia juga mengalami kesulitan di hari-hari ini. Tetapi di hari-hari ini pun kita masih mendapatkan keleluasaan untuk kita bisa beribadah. Begitu melimpahnya firman Allah itu, baik lewat ibadah secara langsung semacam ini, saudaraku, maupun ibadah lewat live streaming atau siaran tunda yang seperti kita juga siaran tunda, saudaraku. Atau kita bisa membaca firman Tuhan, atau kita bisa mendengarkan firman Tuhan, atau kita bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan atau saudara-saudara seiman yang bisa memberikan kekuatan. Tapi saatnya nanti, saudaraku, saatnya nanti kelaparan itu betul-betul akan terjadi. Bukan lagi kelaparan akan makanan dan minuman, tapi akan firman Tuhan. Dan di saat itu, saudara sekalian, ya, agaknya nggak tahu nubuatan itu kapan digenapi. Tetapi ketika saya membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13, saudaraku,
yaitu munculnya binatang yang keluar dari dalam air itu, yaitu antikris itu, saudara. Ya, kita bisa melihat di saat itu masa-masa kelaparan itu betul-betul akan terjadi. Karena apa? Di saat itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita bisa beribadah, untuk bisa mendapatkan firman. Betapa tidak? Sebab di saat itu, saudara, antikris ini bukan saja dia memaksakan kehendak, tetapi dia sampai membunuh orang-orang yang tidak menyembah kepada dia, menyembah patung. Jadi ini yang harus kita ingat, saudara, harus kita sadari bahwa masa sulit itu akan terjadi. Bukan kelaparan akan makanan atau minuman, sewaktu-waktu lapar akan firman Allah. Atau mungkin Alkitab itu ada, saya menyebutkan kemarin PA, Alkitab ini ada, tapi firman Allah itu sudah tidak ada, sudah diangkat lagi. Hanya tulisan biasa yang tidak memberikan suatu makna. Tulisan huruf yang mematikan, tidak bisa memberikan kehidupan kepada kita. Ini mengingatkan kepada kita yang ingin saya tunjukkan, saudaraku, di masa-masa kelimpahan sekarang ini. Saya menganggap ini masa kelimpahan, sebab semua kita masih diberikan keleluasaan untuk kita bisa beribadah. Ya, dan bentuk apapun dan dimanapun kita bisa melakukan ibadah. Sekalipun juga kita juga menyadari ada saudara kita juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam ibadah. Sampai dia pun beribadah tidak di gereja, harus di jalan dan semua ada. Tetapi pada umumnya kita masih mendapatkan keleluasaan untuk kita bisa beribadah. Manfaatkan waktu-waktu ibadah yang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya dalam kandang penggembalaan di GKGM ini, biar waktu-waktu yang ada ini, biar kita tekuni dengan segala kesederhanaan yang kita lakukan, dan pemberitaan yang begitu sederhana. Yang terpenting bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan ini untuk kita senantiasa mau bergaul erat dengan Tuhan. Saatnya betul-betul biar kita punya uang banyak sekalipun, atau mungkin kita bisa mencarter jet pribadi sekalipun, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, toh kita tidak akan dapat firman Tuhan, sebab sudah diangkat. Masa susah itu sudah diangkat, kasihnya tidak ada lagi, firman-Nya tidak ada lagi, Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Kemarin saya menjelaskan kenapa, di mana yang digambarkan matahari, bulan, dan bintang itu, di mana benda tiga, benda terang itu saat itu, dan saat masa kesulitan yang besar itu, masa aniaya antikris itu terjadi. Sesungguhnya, saudara sekalian, matahari, bulan, dan bintang itu sudah bersama gereja Tuhan. Saya ketika saya membaca itu dan Tuhan memberikan pengertian itu luar biasa. Matahari, bulan, dan bintang itu sudah berada pada gereja sempurna, yaitu Wahyu pasal 12 ayat yang pertama. Coba bayangkan, matahari sudah menjadi pakaian dari mempelai perempuan gereja sempurna itu. Bulan itu sudah menjadi pijakan, dasar, ya, landasan daripada gereja sempurna itu. Ya, mahkota dari 12 bintang itu sudah ada di kepala. Jadi dunia ini ditinggalkan dengan gelap gulita. Kasih tidak ada, berarti yang ada kebencian dunia ini, pembunuhan. Ya, penebusan sudah tidak berlaku, sehingga tidak ada orang mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa bertobat. Maka orang jahat itu akan semakin jahat, yang najis akan semakin najis. Itu betul-betul akan terjadi seperti dalam Wahyu pasal 22 itu. Dan orang susah itu betul-betul akan susah dan susah. Kenapa? Sebab
kasih firman dan Roh Kudus itu sudah menjadi isi. Kalau dalam pengajaran tabernakel, sudah menjadi isi. Sudah berada di dalam tabut perjanjian itu. Dalam pengajaran tabernakel, matahari itu sudah menjadi pakaian, bulan itu sudah menjadi dasar landasan pijakan kakinya, mahkota dari 12 bintang itu sudah dipakai. Jadi betul-betul dunia ini gelap gulita. Ini yang akan terjadi, saudara. Itu sebabnya di hari-hari ini, saudara, khususnya dalam ibadah doa dan penyembahan ini, kita dibawa oleh Tuhan. Yang kita hadapi adalah masa sulit. Namun di hari-hari Tuhan masih memberikan kesempatan dengan gandum dan jelai. Sekalipun dalam waktu tulisan sangat sulit, tetapi untuk sekarang ini, saudara, yang sekarang yang sedang kita jalani ini, begitu melimpahnya firman Allah, kesempatan ibadah kita bisa mendengarkan firman Allah dari siapapun yang kita bisa mendengarkan lewat khotbah-khotbah penyampaian firman Allah ini, yang intinya untuk membangun rohani kita, menguatkan kita, membangkitkan kita, untuk supaya kita tetap berkobar-kobar sampai dia datang kembali, sampai masa itu datang. Mari saudara sekalian, ini khusus untuk yang Tuhan tunjukkan kepada kita dalam kandang penggembalaan ini, saudaraku. Maka Tuhan menyediakan khusus untuk kita. Ya, ini tadi saya menceritakan masa sulit yang akan datang, tetapi biar kita memulai dari kehidupan kita pribadi, dari kandang penggembalaan ini, harus betul-betul kita yakin bahwa kita tergembala dan di sana kita boleh terpelihara oleh gandum firman Tuhan. Ada 2 macam makanan, saudaraku. Ini saya ingin menunjukkan kepada kita semua, ada 2 macam makanan khususnya dalam kandang penggembalaan ini, saudaraku. Saya ingin menyebutkan ini 2 makanan ini tidak bisa dipisahkan. Ya, ada makanan yang lunak, ada makanan yang keras. Yang pertama, yang lunak ini, saudaraku, yaitu susu atau bubur. Makanan lunak yang diperuntukkan untuk bayi dan anak-anak. Rasanya, ya, saya belum pernah melihat seorang bayi yang baru lahir lalu dikasih nasi begitu. Kok ya belum pernah, saudaraku. Yang saya lihat di desa itu, waduh, sama pisang itu, waduh, nggak tahu itu kok bisa. Mungkin saya juga dulu seperti itu. Ya, tetapi saya melihat itu kayak apa. Itulah satu. Kedua adalah susu atau bubur, saudaraku. Ini makanan lunak untuk anak-anak. Dalam setiap jemaat ini juga harus selalu ada. Untuk apa, saudaraku? Sebab dalam jemaat itu juga ada yang memang dia itu jiwa baru atau jemaat baru, saudaraku, yang membutuhkan susu atau bubur, saudaraku, makanan yang lunak, karena memang pencernaannya belum mampu untuk bisa menikmati atau menerima makanan keras. Atau orang yang belum bertobat, atau dia sudah bertobat, kita memberikan bimbingan. Kita tidak bisa mengatakan harus pengajaran, tetapi kita tetap membutuhkan satu. Dalam kandang penggembalaan ada makanan yang juga dipersiapkan, diperuntukkan kepada jiwa-jiwa baru atau kehidupan-kehidupan yang rohaninya belum dewasa. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan. Digambarkan makanan lunak atau susu atau bubur itu, saudaraku, seperti kabar baik, seperti air yang sejuk, ya, dari negeri yang jauh. Air yang sejuk untuk apa? Untuk menghilangkan dahaga. Dahaga itu apa? Masalah dan persoalan. Maka dengan hadirnya, datangnya air yang sejuk, Injil keselamatan ini khususnya kepada orang-orang yang belum percaya,
atau baru percaya saku, lewat firman penginjilan ini saku. Injil tentang keselamatan ini akan memantapkan kehidupan itu. Atau dibaca mas ini dalam Amsal Sulaiman pasal 25. Amsal Sulaiman pasal 25 saku. Ya saya tidak ingin keburu-buru saku. Ya seberapa Tuhan izinkan untuk kita memeriksa ini. Pasal 25 ayat 25. Ya. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Lah, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Orang yang haus itu, dia tidak membutuhkan uang. Dia tidak membutuhkan mobil. Tidak membutuhkan harta yang begitu melimpah. Untuk orang yang haus, yang dahaga ini, hanya satu yang dibutuhkan. Apa tadi? Air yang sejuk. Air yang sejuk ini kebutuhannya. Ya, bagi jiwa yang merana, bagi kehidupan yang banyak satu. Ya, menghadapi masalah persoalan yang menyangkut dosa, yang dibutuhkan cuma satu, yang bisa menyejukkan hati, yang menyejukkan jiwa yang dahaga ini. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Jadi firman penginjilan ini sangat penting buat kita. Jangan kita abaikan ini. Kalau tidak ada firman penginjilan, saya tidak ada di sini. Mungkin Mas Soli juga mengalami itu. Masa-masa lalu, apalagi dari latar belakang yang bukan Kristen. Ini membutuhkan air yang sejuk ini. Demikian pun di kandang penggembala pun masih dibutuhkan air yang sejuk ini untuk jiwa-jiwa yang dahaga. Terus demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Kabar baik dari negeri yang jauh. Injil keselamatan ini, firman Allah ini, pribadi Allah sendiri dari surga saku, dia datang ke bumi. Allah menjadi manusia dan pribadi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, untuk mengerjakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Negeri yang jauh. Mana negeri yang jauh itu? Dari surga, sahabat. Dia turun ke bumi, mengutus putra yang tunggal, untuk siapa yang percaya dia tidak dihukum. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Tidak dihukum. Nah ini perlu yang saya katakan, makanan susu atau makanan bubur ini untuk orang-orang yang demikian. Untuk dibawa Injil keselamatan itu akan membawa dia. Ini air susu atau bubur atau makanan lunak. Efesus 1 ayat yang Efesus pasal 1. Efesus pasal yang pertama. Saya ingin menunjukkan dulu satu ini ya, apa yang Tuhan beri kepada kita untuk kita bisa mengerti, untuk kita tidak menyepelekan berita tentang Injil keselamatan ini. Ayat yang ke-13. Efesus pasal pertama ayat yang ke-13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga. Ya, di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Saya bermula, aku juga punya pengalaman dalam hal ini. Karena ketepatan waktu itu saya baru umur 17, aku ya sebetulnya waktunya anak yang doyan ya, keluyuran begitu. Tapi ya memang sudah kebacut juga ketika umur 17 itu saya mengatakan, kenapa kok nggak sejak kecil? Kok baru sudah rusak umur 17 itu? Baru Tuhan itu memperkenalkan lewat seseorang untuk saya dibawa. Di dalam Dia kamu juga.
karena kamu telah mendengar. Ya, betul. Terus, karena, atau diulangi Mas, 13. Di dalam Dia kamu juga, Ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi firman kebenaran inilah, saudaraku, yang membawa kita, yang kita dengar sejak awal, saya pribadi khususnya. Ketika mendengar firman kebenaran ini, memang tidak langsung mengerti, saudaraku. Tapi yang saya rasakan adalah ketika saya mendengar firman kebenaran ini, saudaraku, nggak tahu rasanya beda, saudaraku. Buktinya apa? Setelah saya pulang di jalan, saudaraku, saya mengatakan, kapan nih enek ngene? Saya belum bisa mengatakan ibadah. Kapan nih enek ngene? Jadi ini membuktikan, saudaraku, bagaimana firman kebenaran yang kita dengar itu sedang jatuh dalam tanah hati kita. Nah, ini jadi kita jangan menyepelekan firman penginjilan. Karena kita sudah terlalu banyak mendengar pengajaran seolah kita meniadakan. Jangan. Kalau nggak ada firman penginjilan, kita tidak seperti sekarang ini. Terus, Mas. Yaitu Injil keselamatan. Yaitu Injil keselamatanmu. Injil yang menyelamatkan kamu, yang membawa kamu untuk kita diselamatkan. Injil keselamatanmu. Terus. Di dalam Dia, Ya, kamu juga, di dalam Dia kamu juga, sidang jemaat Efesus, ketika kamu percaya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. luar biasa. Ketika kita percaya, kita mendengar firman Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan, maka Roh Kudus itu memeteraikan kita, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya yang itu. dijanjikannya itu. Terus, Mas. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Ya, Roh Kudus itu jaminan. Terus, Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah ya, untuk memuji kemuliaannya. puji Tuhan. Jadi, makanan yang pertama ini, susu atau bubur, makanan lunak ini kita butuhkan. Jangan kita mengatakan kita nggak perlu. Kalau tidak ada ini, kita tidak sampai seperti sekarang ini. Tetapi, saya harus lanjutkan. Sebab ini ada kelanjutannya. Setelah kita mendapatkan susu, mendapatkan bubur makanan lunak ini, kita jangan tetap berhenti berada di situasi yang semacam itu. Sebab Paulus pernah mengatakan kepada jemaat orang Ibrani, untuk supaya kita bertumbuh. Setelah kita diselamatkan oleh Injil tentang keselamatan, setelah kita mendengar firman Tuhan, dan kita percaya sampai kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan itu, maka kita harus bertumbuh. Bertumbuh kemana? Bertumbuh untuk kita bisa mendapatkan makanan yang kedua. Ini juga harus ada dalam kandang pengembalaan. Ada firman penginjilan, tapi juga harus dilanjutkan dalam firman pengajaran. Untuk apa? Untuk mendewasakan kita, untuk mempersiapkan kita lewat firman pengajaran khusus dalam kandang penggembalaan ini, sampai sewaktu-waktu kita bisa segambar, serupa, sama mulia seperti Dia mulia adanya. Coba kita akan melanjutkan ini. Ibrani pasal yang kelima lebih dulu. Ibrani pasal yang kelima, ini lanjutannya, saudara. Dan dalam ayat-ayat itu Paulus mengingatkan kepada jemaat orang-orang Ibrani ini, saudara. Ini juga biar menjadi suatu nasihat untuk kita di hari-hari ini, saudara, di mana Tuhan sedang mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Dia menghendaki untuk supaya kita bertumbuh, saudara. Bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11.
Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Ya, Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. ya lamban dalam mendengarkan yang mengakibatkan dia tidak bisa bertumbuh. Ya, kalau dilihat ditinjau dari sudut waktu, ya harusnya kamu menjadi pengajar satu. Tetapi ternyata di sini masih saja, ya justru kita masih terus mau diajar, bukan sebagai pengajar. Coba teruskan, Mas. Sebab sekalipun kamu ya ditinjau dari sudut waktu, ya sudah seharusnya menjadi pengajar. sudah seharusnya menjadi pengajar. Terus Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. ya, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan pengajaran dasar itu. Terus Dan kamu masih memerlukan susu. nah, dan kamu masih memerlukan susu. Padahal harusnya tidak demikian. Sudah ditinjau dari waktu, kamu sesungguhnya sudah tidak membutuhkan susu. Tapi ternyata kamu masih membutuhkan makanan lunak ini. Nah, ini Paulus berbicara ini ingin rindu supaya jemaat itu bertumbuh meningkat. Bukan terus untuk kita menjadi anak-anak terus, Mas. Ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, Ya. sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Kami masih perlu diajarkan asas-asas pokok penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bukan makanan keras. Biar ini, saudaraku, firman Allah ini menunjukkan kepada kita seolah-olah firman ini mengingatkan kita, memberitahu kepada kita, kamu itu kalau sudah ditinjau di sudut waktu, harusnya sudah menjadi pengajar. Tapi ternyata tidak demikian. Tapi tidak mengapa. Apa yang Paulus nyatakan ini wujud kasihnya Tuhan lewat Paulus untuk memberi nasihat kepada jemaat orang-orang Ibrani. Sekarang kepada kita, ora popo. Gak usah merasa kita dilecehkan atau apa, tidak usah. Ini baik ada yang mengingatkan kepada kita untuk supaya kita tidak tinggal tetap, tapi kita mau meningkat. Ya, mungkin kita mengatakan, oh situasinya kayak gini, Om atau iya, kita semua juga tahu situasinya memang kayak begini. Tapi pertumbuhan rohani itu harusnya tidak bisa jangan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Oke, kita beribadah di rumah, iya. Kita melayani di rumah, iya. Tapi yang terpenting hati kita itu selalu merindukan untuk kita bisa bertumbuh. Terus, Mas. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Iya, terus? Sebab ia adalah anak kecil. Ya, jadi ini sungguh-sungguh menunjukkan kepada kita bukan untuk mempermalukan, bukan. Tapi ini kasih sayangnya Tuhan lewat Paulus kepada orang-orang yang ada di Ibrani. Sidang jemaat atau anak-anak Tuhan dari orang Ibrani. Surat kepada orang-orang Ibrani ini. Terus Mas 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, ya, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, tadi saya mengatakan makanan yang kedua ini adalah makanan yang keras. Tapi lebih baik ditambahkan ayat yang pertama, pasal yang ke-6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, ya, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi beralih bukan kita tinggalkan untuk melupakan. Seolah-olah kita tidak butuh dengan pengajaran dasar itu. Kan
bukan itu. Terus Mas, janganlah Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia terus dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, ya, penumpangan tangan, ya. kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Ya, artinya ini masih dibutuhkan. Dibutuhkan sewaktu-waktu kita harus bicara tentang pengajaran dasar ini. Bagaimana ini dan disampaikan ketika ada jiwa-jiwa baru. Atau ketika kita dalam ibadah-ibadah yang semacam KKR atau bagaimana dihadiri oleh massa yang banyak, yang mereka belum tentu dengan dia bisa cukup menerima, saudaraku, pengajaran yang selama ini kita tekuni. Maka pengajaran ini mengajak mereka itu, menarik mereka itu untuk bisa tetap bertahan dalam iman. Ini penting, saudaraku. Tetapi Alkitab mengatakan, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Artinya ada saatnya pengajaran dasar ini harus juga tetap disampaikan dalam jemaat. Firman penginjilan itu masih sangat dibutuhkan untuk jemaat, khususnya orang-orang yang baru. Gereja baru bertobat perlu mendapatkan suatu bimbingan. Kalau sudah rapuh, maka Paulus mengatakan harus segera untuk kita bawa atau beralih kepada perkembangannya yang penuh. Harus kita bawa. Setelah diselamatkan, maka kehidupan itu harus segera dibawa masuk dalam kandang penggembalaan. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan itu lanjut dan akan bertumbuh dalam rohaninya. Dan di dalam itu makanan keras ini, ini dalam 2 Korintus pasal yang keempat, sama dengan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah wujudnya Allah sendiri. Apa itu? Yaitu pengajaran yang mengarahkan kepada Kristus yang ada kepala. Atau sama dengan firman yang lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Ini bagi kehidupan yang dipersiapkan lewat firman Allah dalam kandang penggembalaan ini, sampai sewaktu-waktu menjadi dewasa yang penuh seperti Kristus itu. Nah, ini hanya bisa dipersiapkan di kandang penggembalaan dengan adanya 3 macam ibadah itu. Itu jelas. Ibadah raya, kita sedang bersekutu, ya. Ibadah raya itu dalam tabernakel itu, ya, pelita emas. Kita sedang bersekutu, dibawa oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus di sana. Lalu ada ibadah PA yang disertakan dengan perjamuan suci, ialah meja roti sajian, firman pengajaran yang disertakan dengan perjamuan suci. Kita sedang dibawa untuk bersekutu dengan anak Allah. Ini kita lihat puncaknya, lewat ibadah doa penyembahan yang semacam ini, misbah dupa emas ini, kita sedang dibawa untuk bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Artinya lewat ibadah dan kandang penggembalaan ini khususnya, maka kita akan semakin dilekatkan dengan Allah Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kita dipersiapkan. Ya, dipersiapkan di kandang penggembalaan itu. Betul-betul kita dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau saya kembali kepada masa yang susah tadi, terutama dipersiapkan untuk supaya kita terhindar dari masa kesulitan yang sangat sulit tadi dalam menghadapi aniaya antikris.
Saya sedikit menggumuli, saudaraku, apakah Amos ini nanti akan terbukti ketika masa antikris itu terjadi. Sebab di saat itu kita sudah nggak bisa beribadah. Ya, gereja Tuhan sudah disingkirkan. Gereja yang sudah masuk dalam ukuran Tuhan saat itu, masa antikris itu sudah disingkirkan. Sudah disingkirkan ke padang belantara. Jauh dari mata ular selama berapa? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 tahun. Disingkirkan, jadi harus dibedakan. Disingkirkan dan diangkat itu, pengangkatan dan penyingkiran itu beda. Disingkirkan itu di masa antikris 3,5 tahun. Siapa mereka? Adalah kehidupan-kehidupan yang sudah masuk dalam ukuran Tuhan. Kehidupan-kehidupan yang di dalam kandang penggembalaan dia sudah menekun 3 macam ibadah. Dan sampai puncaknya, penyembahan itu sudah terukur. Sudah diukur masuk dalam ukuran ini yang akan disingkirkan ke padang belantara. Hal ini mudah untuk kita ucapkan, kita sampaikan. Tapi ini tidak mudah bagi kita. Sebab kita harus menghadapi masa-masa sulit. Yang dimulai masa sulit-sulit sekarang ini. Ini sebetulnya sedang melatih kita, mempersiapkan kita ketika masa yang paling amat sangat sulit itu terjadi. Dan di saat itu harusnya kita sudah diangkat, disingkirkan. Jauh dari mata ular. Kita sudah memenuhi ukuran. Ibadah raya, ibadah PA yang akan membawa kita betul-betul hidup dalam penyembahan, bergaul erat dengan Tuhan senantiasa. Ketika masa yang datang, maka Tuhan sudah mempersiapkan gerejanya itu ya, dengan 2 sayap burung nasar, dengan firman dan Roh Kudus itu, dan Tuhan akan pelihara. Tuhan menyingkirkan ke suatu tempat, menyediakan suatu tempat, bukan Tuhan dicolke begitu, tidak. Seperti apa yang terjadi dalam Lukas pasal yang ke-10, bukan saja menyiramnya minyak dengan anggur dan membebatnya, tapi Yesus sampai membawa ke penginapan dan merawatnya, dan dia mengupah orang untuk merawat dia. Sama halnya ketika nanti gereja Tuhan itu disingkirkan, maka di padang belantara sana, jauh dari mata ular. Yang padang belantara, apa yang bisa dihasilkan padang belantara? Ya, tidak ada makanan, tidak ada gandum, tidak ada air dan semua. Lalu apa Tuhan pelihara kita, pelihara gerejanya? Maka Tuhan memelihara dengan kasih firman dan rohnya. Dalam bentuk perjamuan suci saat itu. Kurban Kristus kasihnya itu yang akan memelihara gereja sempurna ini. Sampai sewaktu-waktu dia datang membawa gereja sempurna ini. Untuk kita masuk dalam nikah anak domba. Dan kita masuk dalam zaman 1000 tahun kerajaan damai. Dan lanjut kita masuk dalam kekal, kepada kekal. Bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah yang harus saya tunjukkan kepada kita. Memang ini tidak mudah. Ini harus kita mau berjerih payah dan berjuang untuk memperjuangkan ibadah ini. Memperjuangkan ibadah ini. Ini hal yang tidak mudah. Kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang bisa melemahkan, yang membuat kita bisa takut dengan keadaan dunia sekarang ini. Sekarang yang terjadi ini bisa membuat kita takut. Ya. Bisa membuat kita cemas. Bahkan ayat mengatakan mati. Orang akan mati oleh karena kecemasan yang sedang menimpa bumi ini. Ya, seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kita diperhadapkan dengan pandemi virus yang namanya corona ini. Ya, seringkali kita justru
Ya, bukan karena coronanya itu, kecemasannya itu yang membuat kita rasa takut dan akhirnya stres, tidak bisa berbuat apa-apa dan putus asa. Dan itu betul-betul tertulis dalam Alkitab. Itu sebabnya hari-hari ini, sahabat, mulai dari saya juga belajar banyak bergumul di hari-hari ini, sahabat. Kita juga mungkin bergumul dengan situasi yang semacam ini. Tapi Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, sahabat. Kemarin saya mengatakan di saat-saat semacam ini, yang paling aman kita berada di dalam kandang penggembalaan. Yang paling aman. Sebab ini mau tidak mau, harus kita hadapi dan harus kita alami. Atau kita baca lebih baik, sekalipun sudah beberapa saat yang lalu kita baca, keadaan yang sedang kita hadapi ini. Lukas pasal 21. Lukas pasal 21. Ya, ayat 25, Mas. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Ya. Maaf, dan bintang-bintang. Ya. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Ini yang menghadapi terjadi. deru. Yang terjadi sekarang ini. Bangsa-bangsa, bukan bangsa Indonesia saja. Berapa ratus bangsa-bangsa yang sekarang ini juga diperhadapkan dengan masalah yang sama. Takut dan bingung. Apa yang harus kita lakukan, kita harus perbuat. Dengan pandemi yang semacam ini. Ya, menghadapi deru. Deru ini kemarin saya mengatakan, deru ini bisa saja musibah yang sedang terjadi, yang menimpa bumi ini. Virus ini bagikan deru. Tapi ini belum seberapa. Belum seberapa. Ambil nanti akan betul-betul. Tapi dengan apa yang terjadi ini, biar mengingatkan kita betapa pentingnya pertumbuhan rohani itu dalam kandang penggembalaan itu. Untuk kita ditingkatkan terus lewat ibadah-ibadah. 3 macam ibadah yang Tuhan percayakan kepada kita, tekuni. Ya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini 3 macam benda terang yang saya sebutkan tadi. Ini tidak bercahaya lagi. Sudah tidak ada lagi. Dengan matahari, bulan, dan bintang itu. Betul-betul kegelapan terjadi. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Akibat deru ini, ketakutan ini, yang disebutkan deru dan gelombang laut ini. Apa gelombang laut itu? Sebab kemarin saya sebutkan, gelombang laut ini adalah pergolakan manusia. Laut ini adalah air yang banyak, itu gambar dari massa atau bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, rakyat, masyarakat di hari ini sedang bergolak. Bergelora, bergolak semua. Menghadapi masa yang sulit ini. Ketakutan dan bingung dia mau bikin apa, berbuat apa. Sebab ini, virus ini tidak mengenal. Nggak mengenal suku, nggak mengenal pangkat, siapapun juga. Bisa semua kena. Nah, ini di saat-saat semacam ini, bagi kita, ini mengingatkan kepada kita di mana kita harus berada. Apa kita harus lari ke negara kita anggap aman? Nggak ada negara yang aman. Mana negara-negara juga semua sama. Ya, sama. Ya, saya punya mertua di luar negeri, dia tidak berani keluar juga. Hanya di apartemen, apalagi usianya sudah 70 lebih, 76. Dia cuma tinggal di rumah. Ya. Ini contoh yang saya tahu. Ya, negara-negara, kalaupun kita mau bertujuan ke sana, di sana juga sama. Ada ketakutan, ada kebingungan. Ada deru, juga ada gelora. Masa itu juga di mana man sedang bergelora di hari-hari ini. Terus orang akan mati ketakutan. Ya. Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Jadi kita lihat. Jadi matinya ini bukan karena, kalau sekarang, bukan karena coronanya. Ini loh, Alkitab ini menjelaskan.
orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Makanya saya katakan Pak Jokowi mengingatkan saudaraku, yang kita hadapi ini bukan coronanya yang utama. Penyebabnya adalah kecemasan itu yang lebih dahsyat daripada coronanya. Kenapa dia katakan corona ini 94% bisa diatasi, bisa disembuhkan. Dia mengatakan. Jadi kecemasan ini kita harus jujur. Jangan katakan, oh Pak Thomas sama. Kita juga punya hati, punya perasaan, punya daging kok. Sama, kita punya juga bisa cemas, bisa takut, bisa khawatir. Sama. Tapi jangan sampai kemudian membuat kita mati karena kecemasan itu. Itu sebabnya takut, iya. Khawatir bisa. Cemas, iya. Tapi jangan melampaui. Ini membuat kita menjadi lemah. Sehingga kita, kemarin saya ngatakan, kalau kita lemah, fisik kita lemah, imun kita rendah, akan mudah sakit penyakit itu akan masuk dalam tubuh kita. Ini bahaya. Itu sebabnya, biar ini mengingatkan kita. Terus Mas. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. terus ayat 27 perhatikan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, tapi di sini disebutkan justru ketika hal itu terjadi, kecemasan itu terjadi. Ayat yang ke-27 ini sungguh-sungguh luar biasa. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Terus Apabila semuanya itu mulai terjadi, perhatikan. Ayo, apakah kita artikan apa yang terjadi sekarang ini? Ya, saya tidak berani untuk memastikan apa, tapi Alkitab menjelaskan ayat 8, apabila semuanya itu mulai terjadi, sudah diramesi sendiri, diartikan sendiri. Ya, kita apa ini maksudnya buat kita? Apabila semuanya itu mulai terjadi, terus bangkitlah dan angkatlah mukamu. bangkit dan angkatlah mukamu. Bangkit itu artinya bertindaklah, berbuatlah sesuatu. Kira-kira begitu. Apa yang kita buat, yang bisa kita buat ketika kita diperhadapkan begini? Ayo kita jangan lemah. Di saat kita diperhadapkan dengan kecemasan, ketakutan dan kebingungan, diperhadapkan deru dan gelombang laut itu, gelora laut itu, ayo kita bertindak, bersikap, bangkitlah dan angkatlah muka. Artinya apa? Kita bertindak. Kalau tadinya kita loyo, kita nggak berdaya, kita malas-malas, atau kita ini lengah, sekarang harus bertindak, berbuat sesuatu. Dan sekaligus dikatakan, dan angkatlah mukamu. Jadi nggak usah lihat kiri kanan lagi. Betul gak? Angkatlah mukamu artinya kita bertindak untuk memusatkan perhatian kita itu hanya angkat mukamu. Ada apa angkat muka? Angkat muka kan begini, melihat ke atas. Apa yang kita lihat? Anak Manusia ada di sana. Itu ayat sebelumnya. Betul kan? Anak Manusia ada di sana. Angkat mukamu. Artinya kita harus berfokus di hari-hari ini dalam situasi sulit ini. Dari kita bertindak. Bertindak yang positif. Yang benar. Untuk kita memfokuskan pribadi Yesus yang segera akan datang. Dia akan datang sebagai Raja, sebagai Kepala, dan sebagai mempelai pria surga. Untuk apa? Untuk mengangkat kehidupan kita. Fokus. Sampai sewaktu-waktu kita bisa bertemu muka dengan muka. Dengan Tuhan. Ayo, ini sungguh-sungguh luar biasa.
membawa kehidupan kita lewat firman penggembalaan ini, khususnya di KGM, saudaraku, yang Tuhan percayakan untuk kita tekuni di hari-hari ini. Ayo dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, biar kita mau melakukan sesuatu yang positif. Dan kita fokuskan kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak butuh yang lain. Iya, kita masih di dunia masih membutuhkan sana sini, iya. Tapi kita harus memberikan yang lebih untuk kita fokus, kita bertindak, angkat, bangkitlah, bertindaklah, berbuatlah sesuatu untuk kita mengangkat mukamu. Dan Kolose di mana Yesus itu duduk sebagai imam besar. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar. Kalau sekarang suatu kita bisa memandang mengangkat kita, melihat perkara di atas itu. Kalau sekiranya kita tidak mampu menghadapi situasi dan keadaan ini, ada Yesus, ada imam besar yang dia akan tepat waktu untuk memberikan pertolongan. Dan semuanya pasti indah pada waktunya. Angkatlah, bangkitlah, dan angkatlah mukamu. Masih satu lagi, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi betul-betul waktunya sudah amat singkat. Hanya sekejap mata. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita akan mengalami keselamatan sempurna dari Tuhan. Kita tidak lagi ada gangguan yang namanya antikris, saudaraku. Tidak ada lagi gangguan dari setan, saudaraku. Ya, tapi kita mengalami pembebasan, keselamatan secara sempurna. Dan kita bisa tinggal bersama-sama Tuhan. Inilah kerinduan hati kita. Tapi kita jujur mengakui masih banyak hal yang harus kita gumuli. Biar sungguh-sungguh di hari-hari ini, saudaraku, seperti ayat firman Allah ini, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Akhirnya apa? Artinya kita memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pagi tadi saya mengatakan, kalau Tuhan menginginkan dari kita untuk kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, bahkan menginginkan kehidupan kita bisa melayani Tuhan sepenuh, saya katakan jangan tolak. Apalagi kalau Tuhan menginginkan dosa, sesuatu yang jelek dalam kita, kita berikanlah untuk kita bertindak, untuk supaya kita dosa itu tidak mengganggu kita, kejahatan tidak mengganggu kita, dan kita betul-betul kita bisa mengangkat, memberikan hati kita kepada Tuhan, pikiran, angan-angan kita. Ya, jangan seperti istri Lot. Dia suruh memandang ke depan, tapi dia ingat, dia menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Ini peringatan. Nah, sekarang Tuhan ingatkan lagi, bangkit dan angkat mukamu. Wis, nggak usah toleh-toleh, wis. Fokus ke depan, memberikan hati hanya kepada Tuhan. Biarlah ibadah doa dan penyembahan ini, saudaraku, betul-betul menghantar kita untuk kita betul-betul kita bergaul erat dengan Tuhan. Kita meyakini jika kita mau bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Ayo kita akan akhiri ibadah kita dengan melakukan pujian Beriku Hati. Ya, Beriku Hati dari buku Pesalu 153. Haleluya. Beriku hati, haleluya, untuk menyembahmu. Beriku hati, haleluya, mentaati
Haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati, haleluya, untuk menyembahmu. Beriku hati, haleluya, untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Lakukan lagi, beriku hati sampai kita merasakan, haleluya, hadirat Tuhan untuk menyembahmu. Beriku hati, beriku hati untuk mentaatimu, untuk mentaatimu. Beriku hati memujimu. Haleluya, memujimu dan mengasihi Engkau. Biar kita mau merendahkan diri seperti wanita. Sekali lagi dengan perlahan, nanti Mas Sony akan berdoa syafaat untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyembahmu. Beriku hati untuk mentaatimu. Ya Ramayas, ya Ramayas. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Benar Tuhan, benar. Haleluya. Beri kami hati untuk bisa menyembah Haleluya. Engkau Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan, hati kami Tuhan, sebetulnya Tuhan hanya Tuhan, terkadang hanya untuk kepedulian diri kami sendiri Tuhan, bukan untuk menyembah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah bukakan firman ini kepada kami Tuhan. Dan Engkau tahu Tuhan ini mempunyai maksud yang begitu besar bagi kami. Terutama Tuhan di masa-masa ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena di saat semacam ini Kau bukakan, Kau beritahukan Tuhan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan, boleh mengetahui rahasia-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau masih membukakan firman-Mu kepada kami, masih memberikan firman yang berkelimpahan kepada kami Tuhan. Bahkan mungkin dalam masa-masa saat ini Tuhan, mungkin bisa setiap hari firman itu kami boleh dengar, kami boleh rasakan Tuhan. Tetapi Tuhan,
Tuhan, biarlah saat-saat semacam ini tidak membuat kami lengah Tuhan, tetapi kami justru memanfaatkan, sama seperti pada saat Yusuf menimbun gandum itu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan firman itu Tuhan, untuk kami bawa di saat nanti, pada saat tidak ada firman lagi, firman itu diangkat, kami akan merasakan firman yang sudah kami kumpulkan saat-saat ini Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sehingga Tuhan, pada saat-saat semacam ini Tuhan, bahkan pada saat pandemi semacam ini Tuhan, kami tidak fokus kepada pandemi ini Tuhan, tetapi justru kami fokus mengangkat muka kami Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari perkenanan Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan, kami sekali lagi, virus atau apapun juga, kalau Engkau izinkan terjadi, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kami mengangkat muka kami kepada Engkau, oh Tuhan, Engkau akan, oh Tuhan, melindungi kami. Engkau akan memberikan peliharaanmu kepada kami, penyertaanmu pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Pada saat, oh Tuhan, Israel, Yakub beserta anak-anaknya Tuhan mengalami pemeliharaan oleh Yakub. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh Tuhan, oh Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan, berterima kasih untuk pembukaan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini Tuhan juga menjangkau seberapa saudara-saudara kami yang saat ini menyaksikan live lewat siaran tunda atau live streaming atau apapun juga, mungkin saja tidak bisa sempat, tapi Tuhan pada saat mereka membuka firman ini, video ini Tuhan, mereka juga mengalami Tuhan kuasa firman. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Pak Thomas dalam menyampaikan firman-Mu yang akan datang. Kami masih memerlukan firman-Mu ini Tuhan, dalam yang firman yang dibukakan. Engkau pakai beliau Tuhan dalam pembukaan firman-Mu. Itu yang terutama yang kami rindukan dari beliau Tuhan, di dalam penggembalaan di GKGM ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati di dalam nikah, rumah tangganya, dan pelayanannya yang lainnya. Kesehatannya Tuhan kami juga doakan Tuhan. Oh tolong Tuhan, karena Tuhan tanpa kesehatan ini Tuhan, oh Tuhan, tidak akan maksimal Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai beliau di dalam, oh Tuhan, kesehatannya nanti juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kelanjutan dari ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah firman Allah, dan saya ingin menyampaikan untuk acara ibadah kita. Nanti kita akan kembali hari Minggu dalam ibadah raya jam setengah 6 sore tepat, disertai dengan perjamuan suci. Bagi saudara yang ingin menggunakan, silahkan ya, untuk dipersiapkan segala sesuatunya, sebab tanggal 4 Oktober ini hari Minggu adalah minggu pertama, sekalipun kita tidak laksanakan di gereja, di tempat ini pun kita bisa melaksanakan untuk supaya ibadah-ibadah bisa berjalan dengan semestinya. Ini yang bisa saya sampaikan kepada seluruh sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang ingin saya sampaikan adalah situasi yang semacam ini, di saat kita belum bisa bertemu secara fisik, tetap kita bertemu di dalam doa kita, doa syafaat kita, ya, biar kita selalu mengingat satu dengan yang lain, saling menguatkan. Dan nanti kita juga berdoa untuk Tante Lis, Tante Lis yang saya sudah mendengar berita sudah di ruangan, bukan di ICU lagi, tapi sudah di ruangan, tapi ruangan isolasi, masih di ruangan isolasi, ya. Ya, kita mendoakan supaya Tuhan memberikan hati damai, hati tenang,
Saudaraku, untuk menghadapi situasi yang semacam itu. Kita sebagai keluarga, sebagai saudara seiman, kita selalu bawa dalam doa juga uti kasih dan kelemahan tubuh di rumah, biar Tuhan juga melawat selalu. Saudaraku, ya, saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan juga yang tahu ya apa yang sedang dihadapi oleh seluruh sidang jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh ini. Saudaraku, kita doakan supaya di masa tuanya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita juga selalu ingat bangsa dan negara yang sedang sama-sama menghadapi situasi sulit ini. Tapi kita yakin saudara sekalian bahwa negara ini, pemerintahan ini adalah wakilnya Allah di bumi. Saudaraku, pasti juga kita harus ingat, ya, kita mengingat pemerintah, berdoa kepada pemerintah. Itu sama dengan kita juga mengingat kepada Tuhan. Ini tanggung jawab kita bersama untuk kita selalu mendoakan. Puji Tuhan, jaga kesehatan, ya, protokol kesehatan tetap dibawa. Ini saya nggak gunakan ini karena ya nanti kalau saya gunakan malah repot, saudaraku, ya, yang kurang leluasa. Sekalipun ada centrek-centrek itu. Ya, ya. Tapi saya kalau keluar pasti saya menggunakan, ya, tetap menggunakan protokol kesehatan, saudaraku, ya. Apalagi kalau kita ke tempat-tempat lain, saudaraku, bukan hanya masker tapi juga apa itu namanya? Facial. Ya, itu kita gunakan untuk menjaga. Bukan kita takut, tapi lebih baik kita menjaga, menyelamatkan diri sendiri juga orang lain. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan ibadah doa ini dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala bersama. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dan membekali kami dengan firman-Mu. Biarlah segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan Tuhan singkirkan. Gantikan hati kami Tuhan dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Dan tetap kami pulih waspada Tuhan, sebab Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk tetap waspada dan berjaga-jaga selalu. Itu sebabnya memberikan pertolongan kepada kami sekalian Tuhan, khususnya kepada penggembalaan sidang jemaat di GKGM Tuhan, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, dimanapun ini saudara kami ini berada, baik yang ada di Tridorejo maupun di Pondok Chandra, di tempat-tempat lain Tuhan, yang juga hamba melayani Tuhan. Engkau juga melawat Tuhan, juga memberkati, menyertai, melindungi mereka Tuhan. Dan berkatilah mereka mulai dari nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya, terutama ibadah dan pelayanannya kepada Engkau Tuhan. Tetap memberikan kesetiaan, boleh mengangkat mukanya hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah iblis, Tuhan Kau jamah dengan kuasa bilur-Mu, putih kasim, juga Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Orang-orang tua kami Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang dari Engkau, tetap berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, anak-anak ketebusan-Mu, manapun saat ini berada Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami. Biar Tuhan memberkati senantiasa. Pakailah hamba-Mu, berikan kemurahan dan kesempatan untuk bisa melayani Engkau lewat jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan ini Tuhan. Terima kasih, memberikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Terutama berikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami selalu berdoa untuk pemerintahan kami, para pemimpin kami, khususnya Bapak Jokowi, Pak Amin Ma'ruf Tuhan, dan seluruh jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat untuk bisa mengatasi pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan membuat bangsa kami juga indah pada waktunya, dan anak-anak ketebusan-Mu pulih leluasa kembali untuk beribadah kepada-Mu.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa kami sangat membutuhkan Engkau, dan kami tetap yakin sekali waktu juga mereka boleh terbuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Mungkin ada yang masih berkegiatan beristirahat malam, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi kami semua Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.